Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda proposal 17-an Karang Taruna. Saya ingin bicara tentang kebohongan Anies Baswedan. Insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Labnya udah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu dulu. Dikerjakannya sejak kapan minggu depan? Sekarang udah dikerjain. Udah dikerjakan? Jadi udah kerjain. Nanti begitu udah siap, saya umumkan. Siap, saya umumkan. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap Paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? paketnya ya saya baca ntar ya biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya paketnya itu ada. Bentar. Bagaimana? Sudah jelaskan? Kalau capres kaum botol kecap suka bohong, cukuplah kaum botol kecap yang percaya kebohongan Anies. Jangan sampai kita yang masih waras ikutan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan pernah percaya dengan seorang calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan. Manusia pembohong, manusia tukang ngibul, manusia yang hanya pandai dalam menata kata. Cuplikan video tadi membuktikan kepada kita rakyat Indonesia tentang kebohongan-kebohongan, kengibulan-kengibulan yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan ini. Manusia ini sangat berbahaya jika memimpin negara sebesar Indonesia ini. Seorang A'ajim saja, seorang ustadz, dikibulin sama Anies Rashid Baswedan ini. Ditanya apa alasan, keinginan Anies ingin menjadi presiden, yang dijawab tentang Karang Taruna. Sekali lagi, manusia ini jangan pernah percaya. Ayo rakyat Indonesia, buka mata hati kita. Pelajari rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan ini. Cukuplah DKI Jakarta yang menjadi korban dari kepemimpinan Anies Rashid Baswedan ini. Jangan Indonesia. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tidak memilih Anies Rashid Baswedan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrim di Jakarta. Dia bilang tata ruang Jakarta itu nggak direncanakan dengan visi misi tata kota yang baik. Dia itu mabuk atau gimana sih? Dia bisa mengidentifikasi masalah, tapi dia nggak bisa ngasih solusinya. Anies bilang menemukan banyak masalah di Jakarta. Nes, itu kan elu gubernurnya. Gubernur Jakarta kan elu. Elu ngomongin masalah yang elu bikin sendiri. Gini loh. Kalau bicara soal masalah, tolong banget. Bicara soal solusi yang pernah dikerjain waktu menjabat. Anda tahu masalahnya, tapi pas ngejabat, nggak ada hasil apa-apa, dan nggak bikin apapun, dan nggak berbuat apapun.
Terus sekarang Anda mengkritik hasil kerja Anda sendiri. Lagi-lagi ada berita tentang ketidaksediaan tokoh bergabung ke tim sukses Capres Koalisi Perubahan. Yang terbaru nih, dua nama yang sangat dikenal publik menolak bergabung mendukung pasangan Anies Caimin. Amin. Nah, nih. Kedua nama itu yakni Kiai Haji Said Agil dan Dian Sastrowardoyo. Ini bukan penolakan pertama kali loh. Dari pihak yang diajak bergabung sebagai anggota tim sukses itu. Sebelumnya nih, ada 3 Sri Kandi Indonesia. Bu Khofifah Indar Parawangsa, Mbak Yeni Wahid, bahkan Mbak Natswa, Mbak Mata Natswa itu yang diajak timnas Amin, ya nolak. Bila kondisinya begini, nanti siapa yang mau ngisi anggota tim? Kiai menolak, presenter emoh, gubernur tidak mau, artis juga tidak bersedia. Selamat pagi sahabat. Hari ini pasangan Anies Baswedan sama Muhaimin melakukan roadshow di Malang. Para relawannya atau simpatisannya sebar video katanya masa tumpah ruah. Perlu diketahui buat halayak bahwa mohon dimaklumi kalau memang ajarannya Anies Baswedan sama Imin di Simpang Balapan Kota Malang rame, karena memang setiap hari Minggu mulai dari Ijen sampai Simpang Balapan itu ada acara rutin. Yang pertama di Ijen itu adalah Car Free Day, sementara di Simpang Balapan itu salah satu koran lokal nasional yang berafiliasi dengan koran lokal itu setiap minggu mengadakan jalan sehat di situ. Jadi dimaklumi aja kalaupun mereka rame, tumpah ruah katanya. Yang kedua, masa juga bisa tertarik karena iming-iming hadiah yang luar biasa. Yang pertama umroh, sepeda motor listrik dan lain sebagainya. Jadi dimaklumi, ya tinggal ditunggu saja nanti pas waktu hari H pada masa pencoblosan hasilnya hasil suaranya Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar di Kota Malang ini bakalan tumpah ruah juga enggak? Nah, kalau memang tidak tumpah ruah berarti kan gigit jari, mereka akan malu dengan sendirinya. Nanti kita bisa sebar itu video yang disebar oleh tim relawan dan simpatisannya yang katanya di Malang tumpah ruah. Kalau suaranya tidak setumpah ruah di jalan Simpang Balapan itu. Jadi buat orang-orang yang tidak paham Kota Malang, perlu saya infokan, setiap hari Minggu di Simpang Balapan itu ada semacam jalan sehat dan senam yang diadakan rutin oleh salah satu media di Kota Malang. Yang kedua, selurus dengan jalan Simpang Balapan itu, jalan Ijen itu ada Car Free Day, yang mana rata-rata orang stafnya itu mulai dari Simpang Balapan. Jadi dimaklumi saja, ditambah lagi iming-iming hadiah umroh sama tim Amin. Jadi dimaklumi ya, tidak ada yang menarik dari apa yang digagas oleh Amin. Apa yang mau dirubah dari pencapaian yang 80% masyarakat suka dari kinerja Pak Jokowi? Ya, salam akal waras. Ini lagi di Kota Malang tuh, Gus Muhaimin. Ini ratusan ribu orang hadir untuk semangat perubahan untuk Indonesia lebih baik. Keren. Oh, Cak Toreng, aku wong Malang, Cak Toreng ya. Saya adalah seorang yang sangat mengidolakan sampean. Saya adalah orang yang sangat ngefans kepada panjenengan karena cara kepemimpinannya sampean. Sampean adalah seorang yang mampu dan bisa memimpin sebuah daerah. Sampean selalu berhasil ketika memimpin sebuah daerah. Tapi maaf, ketika sampean mendukung Caimin, aku nggak dukung sampean belas. Cak Torek ya, karena saya sangat benci kepada Caimin. Bukan berarti Caimin itu tidak baik, tapi beliau adalah orang baik. Beliau orang yang berprestasi, beliau orang brilian. Tapi di saat beliau mengkhianati Gus Dur, saya sangat benci kepada Caimin. Ya, ini bukan mengatasnamakan politik, tapi ini mengatasnamakan
keyakinan saya, karena saya yakin dan percaya bahwa Gus Dur itu adalah orang yang bisa diidolakan dan bisa menjadi panutan. Gus Dur adalah panutan saya. Aku wonge Gus Dur, Cak Torik, ya. Salam hormat buat panjenengan Cak Torik. Semoga sampean selalu bisa di jalan kebenaran, sampean selalu bisa memimpin menjadikan negeri ini lebih baik. Salam hormat buat panjenengan Cak Torik, ya. Dari saya Wong Pasar, Bapul Pasar, ya. Salam buat panjenengan. Hormat saya, Bang Ewa. Gak ada, habis. Menurut Anda, ada potensi Muhaimin dan atau PKB kembali ke koalisi yang lama? Meskipun itu bukan partai Anda, bukan urusan Anda, tapi pada situasi ini... Kalau logika politik saya sudah tidak. Sudah tidak? Tidak. Ini udah chemistry yang cocok udah ini. Ini kasih berapa hari saja kerja, loncat ini. Apalagi kalau ada 1-2 lagi yang mau tertarik. Kan Anda lihat. Coba kita santai-santai aja deh ya. Coba lihat PDI ngambil P3. Apakah sudah ada Sandi? Belum. Sandi belakangan. Truk. Karena akan diduga Ganjar dengan Sandi. Anda kan nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Ridwan Kamil misalkan. Ya. Apa nggak mungkin Ridwan Kamil muncul di tengah-tengah ini? Oh mungkin. Karena dia merasa punya Jawa Barat. Dan PDI itu perlu Jawa Barat, Bung. Logika politik. Ya. Salah nggak? Oh, wallahu alam bisawab. Benar nggak? Wallahu alam. Silakan aja nilai. Bukan berarti misalkan kayak dengan apa grupnya Prabowo apa cuma nggak terbuka, itu terbuka. Kita punya hubungan emosional yang kuat kok dengan Prabowo juga. Nah permasalahannya ini sekarang yang menyatukan kita dengan Nasdem dan Demokrat itu Anies. Anies yang menyatukan kita untuk dan sudah bergelinding dan berputar ke daerah ini, kelihatan memang ada suatu nuansa heroik masyarakat untuk perubahan. Selainnya pemirsa, kegiatan pertemuan Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan relawan Change Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat gagal digelar di Gedung Indonesia Menggugat. Padahal panitia mengklaim telah mengantongi izin penggunaan gedung cagar budaya tersebut beberapa hari sebelumnya. Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung, Jawa Barat, Anies Baswedan langsung melihat pintu gedung bersejarah itu terkunci dan tidak bisa digunakan. Pertemuan dengan komunitas pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa itu tetap digelar di luar gedung. Anies bersama rombongan ikut duduk lesehan bersama para relawan. Baca Pres Koalisi Perubahan ini menyesalkan dan tidak ingin peristiwa ini terulang. Perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang pangan yang selama ini kita bicarakan. Kesempatan sekolah, perlakuan yang sama terkait tanah, itu semua agenda utama kita. Kesempatan belajar, kesempatan untuk lapangan pekerjaan, kesempatan untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan, itu semua harus diperjuangkan. Tapi di atas itu semua, kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kesempatan untuk berekspresi harus kita perjuangkan. Yang berkumpul di sini adalah teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis ini semua, beri tepuk tangan dong buat para aktivis di sini. Mereka memiliki rekam jejak bukan sebagai penonton di Republik ini. Mereka punya rekam jejak sebagai penggerak. Mereka memiliki kecintaan pada Republik ini. Karena itu ketika Republik ini ada masalah, dia merasa harus ikut menyelesaikan masalah. Orang yang tidak merasa memiliki pasti tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau merasa memiliki, pasti dia mau menyelesaikan masalah. Bila di rumah kita ada atap bocor, kita segera perbaiki. Kenapa? Karena ini rumah kita. Tapi kalau rumah tetangga kita yang atapnya bocor, kita tidak perbaiki. Karena itu bukan rumah kita. Republik ini adalah rumah kita, dan kita harus perbaiki sama-sama. Dan para aktivis ini orang-orang yang punya rekam jejak untuk selalu terlibat
memperbaiki Republik ini. Tong lang loy. Nang nang nang. Wai. Hei lana pula lakat. Nih. Oh ya malah lakat. Surya Paloh juga sempat nyinggung bahwa ini juga kasus SYL ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas Amin. Bagaimana Pak menanggapinya Pak? Kita akan jalan terus menjangkau semua, dialog dengan semua, dan kami optimis. Seperti juga suasana tadi pagi di Malang, minggu yang lalu di Makassar, insya Allah minggu depan juga ada lagi, dan antusiasme masyarakat itu real. Jadi kami optimis, kita yakin bahwa ikhtiar perubahan ini nanti akan diberi jalannya. Anies kembali sebarkan berita bohong alias hoax. Dia bilang ada titipan kanan kiri di proyek strategi nasional. Sontak, omongan ngaco ini dibantah langsung sama beberapa pihak, termasuk juga dibantah oleh Presiden Jokowi. Beliau justru mempertanyakan perihal titipan itu. Bahkan, beliau juga menantang supaya Anies mau buka-bukaan data soal tuduhannya itu. Tapi waktu ditantang buka data, Anies malah senyum-senyum gak jelas. Gak ada jawaban apa-apa. Ini bukti kalau Anies itu cuma ngebual dan omong kosong aja. Bahkan, di suatu wawancara di salah satu stasiun TV, saat ditanya soal data titipan kanan kiri yang dimaksud Anies, juru bicara Anies, Pak Surya Chandra juga cuma bisa ngeles aja. Malahan dia ngeles pakai jurus yang biasa dipakai Anies. Dia bilang, datanya ada, cuma nggak bisa dibuka ke publik. Ini apa-apaan coba? Kenapa juga nggak bisa dibuka ke publik? Kalau nggak bisa dibuka ke publik, kenapa justru Anies ngomong depan publik? Harusnya Anies yang nuduh, ya dia harus buktiin tuduhannya lah. Kalau Anies nggak bisa buktiin omongannya, itu namanya Anies sudah melakukan pembohongan publik dong. Karena dia udah menyebarkan informasi yang dia sendiri juga nggak bisa buktiin. Gue sendiri kok curiga ya, jangan-jangan Anies nggak punya datanya. Dia cuma ngomong asal-asalan. Yang penting bisa nyerang pemerintah. Mau bener atau enggak, ya nggak peduli. Yang penting namanya jadi populer. Soalnya kan elektabilitas dia lagi hancur banget nih. Atau mungkin juga niatnya mau memprovokasi masyarakat. Ya minimal masyarakat yang mendukung dia lah. Sahabat, banyak yang komen di video saya sebelumnya berkaitan dengan acaranya pasangan Amin di Simpang Balapan. Ada yang komen, panik ya katanya. Entah kenapa ya, pendukungnya Amin ini kok kesannya tidak rasional gitu loh. Seperti kita ketahui bahwa approvalnya Presiden Jokowi atau tingkat kepuasannya Presiden Jokowi di negeri ini hampir 80%, bahkan lebih 80%. Artinya apa? Gagasan gerakan perubahan yang digagas oleh pasangan Amin ini kan berarti kan hanya mencoba memperhitungkan 2% orang yang tidak puas terhadap kinerjanya Presiden Jokowi. Nah ini kan pendukung-pendukungnya yang 20% ini kan tidak rasional. Terus paniknya dari mana? Makanya ya mbok sekali-sekali otaknya dipakai smart dikit, jangan hanya mengedepankan kata-kata panik. Rasional dikit bro, mbak bro, sis, mas bro, wis kabeh pendukungnya Amin yang rasional. Gagasan perubahan apa yang mau dirubah dari approval yang sampai 80% terhadap kinerja Presiden Jokowi? Apa yang mau dirubah? Sekali lagi, apa yang mau dirubah? Ngerubah hadiahnya dah. Rubah hadiah. Ya, mau ngerubah hadiahnya. Rasional sedikit lah. Mendukung boleh tapi rasional ya. Salam logika. 2024 masa transisi yang akan dilepas Pak Jokowi untuk menjadi pengganti sebagai penerus kerja besarnya ini diributkan oleh hal-hal yang memalukan sebenarnya. Khususnya kalau kita katakan Nasdem ini memalukan. Karena Pak Surya Paloh itu kalau pidato itu kan luar biasa menggelagarnya. Ini sebenarnya menuai hasil pidato yang terakhir itu. Kutuklah kami ya Allah, khususnya aku, kalau kami tidak amanah. Nah ini sekarang ini mungkin sudah menuai itu gitu. Jadi nggak usah
Jangan coba-coba sama Tuhan, Pak. Gitu. Jangan dimain-mainkan. Gitu. Ini sekarang Anda sedang menuai itu, saya yakin itu. Nah, dua menteri terakhir dengan kasus korupsi, yang ini kita tidak tahu ya, karena yang didapat dari rumah Mentan ini kan ada duit kontan 30 miliar. Nanti itu ditanya duitnya siapa, apakah itu titipannya siapalah, kita nggak tahu. Ada duit kontan. Paling yang kena lagi adalah masalah senpi yang 12 pucuk itu kan. Nah, tapi kalau yang pertama Johnny G. Plate 8 triliun yang sekarang merembet kemana-mana itu. Nah, apa dari persiapan yang begitu jorok, tentunya kalau ini mulus, duit-duit ini mungkin buat kampanye ya, karena menjadi presiden itu bukan hal yang murah gitu kan. Tapi ya karena keinginan kita boleh saja, tapi Tuhan yang menentukan. Udah gitu pemilihan capresnya juga kacau. Anies Baswedan itu kan dicapreskan orang yang kacau membuat Jakarta kan. Udah gitu kemarin dipasangkan sama Caimin. Caimin itu juga kacau gitu. Uang jadi ketua partai itu ngerampok dari Gus Dur, bagaimana gak kacau. Jadi ini akhlaknya sama-sama akhlak rendahan gitu. Membela yang benar, maju karena membela yang benar. Salah. Majulah, 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 majulah. Aduh, Udah Pak ya. aktingnya kurang menjiwai sekali. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Caimin itu juga kacau gitu. Uang jadi ketua partai itu ngerampok dari Gus Dur, bagaimana gak kacau. Jadi ini akhlaknya sama-sama akhlak rendahan gitu kan. Ini yang Pak Surya Paloh saya nggak tahu. Jadi tapi kata orang ya memang kalau burung itu harus sejenis kalau mau hinggap satu ranting gitu. Itu istilah ya. Nah kalau kita tarik ke persiapan lagi yang lain, sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda ditolak pasar Pak gitu. Tim pemenangan umpamanya mula-mula nawarin Najwa Shihab, ditolak sama Najwa. Masa kelas Najwa mau ditarik ke kelas partai yang seperti itu, kelas capres seperti itu, ya nggak mau Najwa. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Satu poin penting yang mau saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita berpikir 2-3 kali. Saya secara pribadi mengajak pemirsa sekalian bahwa jangan pernah memilih sosok Anies Rashid Baswedan dengan rekam jejaknya seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Biar cukup saja DKI Jakarta yang mengalami nasib kebohongan, pengibulan yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan ini. Jangan Indonesia. Mari kita dukung Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Yang penting jangan Anies Rashid Baswedan. Sosok manusia seperti Anies Rashid Baswedan ini, saya lebih tertarik jika beliau ini menjadi sebagai pelawak ataukah menjadi sebagai seorang motivator. Mungkin itu akan jauh lebih baik, jauh lebih terhormat. Ambisinya, nafsunya untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara, membuktikan kepada kita semua bahwa
Anies Rashid Baswedan tentu punya ambisi tertentu. Itu yang patut kita waspada. Rakyat Indonesia harus cerdas. Mari kita bersama-sama, kita bergandeng tangan, saling mengedukasi satu sama yang lain, agar negara ini tidak dipimpin oleh orang-orang seperti Anies Rashid Baswedan ini. Seorang ustadz saja dikibulin oleh Anies Rashid Baswedan. Dan juga kita ketahui ketika Anies pergi ke pesantren, pulang-pulang dengan nama Imam Mahdi. Masuk ke gereja, pulang-pulang dengan nama Yohanes. Dan segala cara dia lakukan demi ambisi untuk berkuasa. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus berpikir 2-3 kali. Dengan tidak memilih Anies Rashid Baswedan, maka kita sudah menyelamatkan bangsa dan negara ini. Begitulah kira-kira. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengedukasi kita. Dan juga tugas para pemirsa sekalian, saling mengedukasi juga kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudari, di mana saja kalian berada. Agar 2024 benar-benar kita memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Indonesia ini butuh pemimpin yang bekerja keras, yang merakyat, yang bertanggung jawab. Bukan pemimpin yang hanya menata kata, bukan pemimpin yang hanya memproduksi berita-berita bohong, bukan pemimpin yang hanya tukang ngibul. Jadi sekali lagi, semoga saja cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita semua. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah.